everyone, let me introduce myself. My name is Trilastari Mamasati with NPM 224110181, Management Class 22C. In this video, I will explain the material from the Economic Statistics course. Ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data tunggal mengacu pada sejumlah metrik atau statistik yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana data tersebar atau tersebar di sekitar pusat distribusi. Beberapa ukuran penyebaran data tunggal yang umum digunakan. Yang pertama, rentang atau range. Rentang adalah selisih antara nilai tertinggi dan terendah dalam kumpulan data. Rentang memiliki gambaran kasar tentang sebaran data, tetapi tidak memperhatikan bagaimana data terdistribusi di antara nilai-nilai ekstrim tersebut. Kedua, varians atau variance. Varian mengukur sejauh mana nilai-nilai dalam kumpulan data tersebar dari rata-rata. Semakin besar varians, semakin besar penyebaran data. Yang ketiga, deviasi standar atau standard deviation. Deviasi standar adalah akar kuadrat dari varians. Deviasi standar memberikan indikasi seberapa jauh rata-rata nilai dalam kumpulan data dari nilai rata-ratanya. Yang keempat, kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data ke dalam 4 bagian sekitar 25%. Kuartil pertama atau Q1 adalah nilai yang membagi 25% data terendah. Kuartil kedua atau Q2 adalah median yang membagi data menjadi 2,5. Dan kuartil ketiga atau Q3 membagi 25% data tertinggi. Yang kelima, jangkauan antar kuartil atau interquartile range. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil ketiga atau Q3 dan kuartil pertama atau Q1. Ini memberikan gambaran tentang sebaran data di tengah-tengah kumpulan data dan menghindari pengaruh dari nilai-nilai ekstrim. Yang keenam, variasi kuartil atau quartile deviation. Variasi kuartil adalah setengah dari jangkauan antar kuartil yang dihitung sebagai Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Ini juga memberikan indikasi tentang sebaran data di tengah-tengah kumpulan data. Yang ketujuh, koefisien. Koefisien variasi atau coefficient of variation adalah rasio dari deviasi standar terhadap rata-rata. Ini adalah ukuran relatif dari penyebaran data dan memungkinkan perbandingan antara distribusi data dengan rata-rata yang terkait. Yang kedelapan ada rata-rata geometrik atau geometric mean. Rata-rata geometrik adalah akar ke N dari produk atau dari nilai N ke nilai dalam kumpulan data. Ini lebih sensitif terhadap nilai-nilai ekstrim daripada rata-rata aritmetik. Memahami ukuran penyebaran data tunggal penting karena membantu dalam menginterpretasikan variasi dan distribusi data yang pada gilirannya dapat memberikan wawasan tentang sifat dan karakteristik dari kumpulan data tersebut. Pemilihan ukuran penyebaran yang sesuai tergantung pada sifat data dan tujuan analisis.
Cara menghitung ukuran penyebaran data tunggal. Ada beberapa metode untuk mengukur ukuran penyebaran data tunggal. Dua metode umum adalah jangkauan atau range dan simpangan baku atau standard deviation. Berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. Yang pertama, jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam data set. Untuk menghitung jangkauan, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai terbesar atau max dan nilai terkecil atau min dalam dataset. Yang kedua, jangkauan sama dengan max dikurangi min. Jangkauan memberikan gambaran kasar tentang seberapa tersebar data tersebut. Namun, jangkauan tidak memperhitungkan sebaran data secara keseluruhan dan dapat dipengaruhi oleh pencilan atau outliers. Yang kedua, simpangan baku atau standard deviation. Simpangan baku adalah ukuran statistik yang mengukur sebaran atau deviasi rata-rata dari nilai-nilai dalam set. Untuk menghitung simpangan baku, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung rata-rata atau mean dari dataset. Yang kedua, hitung selisih antara setiap nilai dalam dataset dengan rata-ratanya. Yang ketiga, kuadratkan setiap selisih. Yang keempat, hitung rata-rata dari nilai kuadrat selisih tersebut. Yang keempat, ambil akar kuadrat dari rata-rata kuadrat selisih tersebut. Simpangan baku memberikan gambaran lebih terperinci tentang sebaran data dan memperhitungkan semua nilai dalam dataset. Ia juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat pencilan dalam data. Keduanya adalah metode yang umum digunakan dalam statistik untuk mengukur sebaran data. Pilihan antara jangkauan dan simpangan baku tergantung pada konteks data dan apa yang ingin Anda ketahui tentang distribusi data tersebut. That's all the material I can convey. Thank you and see you in the next video.